Jalan-jalan keliling desa, jangan lupa teman diajak. Manusia hidup di dunia harus mencari ilmu yang banyak. Selamat pagi dan salam SFD. Sudah siapkah kalian mencari ilmu hari ini? Ibu berharap kalian tetap semangat dan tidak pernah bosan-bosannya untuk belajar. Nah, pagi ini Ibu akan membagikan materi kita mengenai penginderaan jauh dan sistem informasi geografis. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian diharapkan dengan rajin dan giat dan tekun mampu mendeskripsikan penginderaan jauh dan sistem informasi geografis. Nah, untuk lebih jelasnya, mari simak video pembelajaran kita ini dengan semangat. Selamat belajar! Nah, penginderaan jauh itu merupakan upaya untuk mengenali suatu objek dengan menggunakan alat pengindera atau sensor, baik secara alami maupun buatan. Nah, contoh yang alami itu adalah alat pengindera atau alat indera penglihatan kita, misalnya mata. Dan contoh sensor buatan itu adalah pesawat udara, balon udara, dan satelit. Nah, terdapat 6 komponen dari penginderaan jauh atau inderaja. Yang pertama adalah sumber tenaga. Nah, sumber tenaga yang dimaksud di sini adalah sinar matahari atau gelombang elektromagnetik. Nah, fungsi dari sinar matahari adalah agar objek di permukaan bumi terekam dengan baik, maka diperlukan cahaya matahari. Komponen yang kedua adalah atmosfer. Nah, atmosfer merupakan lapisan udara yang terdiri atas berbagai jenis gas. Salah satunya itu adalah karbon dioksida, nitrogen, dan oksigen. Nah, molekul-molekul gas yang terdapat di dalam atmosfer tersebut dapat menyerap, memantulkan, dan melewati radiasi elektromagnetik. Nah, jadi ketika matahari akan menyinari objek, dia akan melalui lapisan atmosfer. Komponen yang ketiga adalah objek. Nah, objek ini merupakan segala kenampakan yang diamati tanpa kontak. Nah, jadi objek yang akan kita rekam atau difoto itu bisa meliputi objek atmosfer, lapisan udara, bisa juga biosfer, lapisan makhluk hidup, tumbuhan dan hewan. Bisa juga objek hidrosfer, lapisan air, kemudian objek litosfer atau lapisan batuan. Nah, jadi objek ini akan direkam atau difoto sesuai dengan kebutuhan. Yang keempat itu adalah sensor. Nah, sensor ini merupakan komponen yang termasuk penting. Jadi sensor ini dipasang pada sebuah wahana. Nah, wahana itu apa? Nah, nanti kita lihat. Jadi, sensor itu merupakan benda yang digunakan untuk melacak objek, mendeteksi objek, dan merekam objek di alam dalam jangkauan tertentu. Nah, jadi sensor itu kan dipasang di wahana. Jadi jenis wahana itu nanti ada beberapa jenis. Yang pertama itu pesawat terbang dan balon udara. Ya, seperti ini, pesawat terbang. Jadi nanti sensor itu dipasang di sini seperti bentuk kamera, dipasang nanti di pesawat. Jadi dia bisa memoto atau melacak objek yang ada di bawahnya. Kemudian juga bisa dipasang di balon udara seperti ini. Dan jenis yang selanjutnya itu bisa dipasang di satelit. Ya, kita tahu satelit itu merupakan salah satu teknologi yang canggih yang bisa kita manfaatkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita bisa menggunakan dari segi telekomunikasi, kemudian kita bisa mendapatkan titik-titik yang bisa kita lihat di permukaan bumi. Itu nanti kameranya atau sensornya itu dipasang di satelit. Komponen yang kelima itu adalah perolehan data. Nah, perolehan data itu bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama manual. Nah, kalau manual ini melakukan interpretasi secara visual dengan menggunakan alat bantu yang disebut stereoskop. Nah, perolehan data itu nanti bisa kita lakukan dengan melakukan interpretasi citra. Nanti setelah ini Ibu akan menjelaskan apa itu interpretasi citra. Yang selanjutnya itu perolehan data secara digital atau numerik. Nah, ini menggunakan perangkat komputer. Nah, komponen yang selanjutnya itu adalah pengguna data. Nah, biasanya ini manusia. Nah, pengguna data ini merupakan komponen yang penting dalam sistem inderaja.
Jadi pengguna data ini merupakan orang atau lembaga yang memanfaatkan informasi hasil inderaja. Jadi siapa lagi yang memanfaatkan, siapa lagi yang menggunakan, dan siapa lagi yang mengolah kalau bukan manusia. Jadi manusia yang akan mengolah dan mengembangkan data-data tersebut. Oke, di sini kamu bisa melihat sistem penginderaan jauh, di mana tadi dimulai dari matahari, itu ya kan sumber tenaga. Jadi inilah dia objeknya, ada area permukiman, jalan, tanah liat, rumput, air, hutan. Nah, jadi ini matahari menyinari permukaan bumi ini dan dia melewati lapisan atmosfer. Nah, kemudian satelit atau wahana yang lain akan merekam objek-objek ini dan akan mengirim ke stasiun bumi. Setelah itu akan diolah dan akan digunakan oleh pengguna aplikasi. Nah, jadi ini dia sistem penginderaan jauh. Oke. Di sini kamu bisa melihat citra. Jadi nanti ada sebutan citra, bukan citra handbody ya. Jadi citra itu merupakan gambaran objek hasil rekaman sensor. Gambaran objek hasil rekaman sensor. Sama halnya kalau kamu memotret sebuah objek, pasti ada hasilnya. Nah, kalau ini di penginderaan jauh itu disebut dengan citra. Citra itu ada dua. Yang pertama, citra foto atau foto udara. Nah, citra foto atau foto udara ini merupakan citra foto detektornya itu berupa film dan menggunakan proses perekaman fotografi. Ya, namanya citra foto atau foto udara. Jadi misalnya hasilnya seperti ini dia. Nah, ini seperti gambar hasil pemotretan. Nah, kalau citra non foto itu menggunakan perekaman elektronik dan detektornya itu berupa pita magnetik atau fotokonsumtif dan termistor. Nah, biasanya ini menggunakan satelit. Nah, jadi bentuknya beda, hasilnya juga beda. Jadi di sini lebih tahu kita warna-warna yang ingin kita lihat objek sesuai dengan kebutuhan kita seperti itu. Nah, jadi ada dua ya, citra foto dan citra non foto. Nah, satu berupa film, satu berupa pita magnetik. Dalam penginderaan jauh ada kegiatan yang akan kita lakukan yang disebut dengan interpretasi citra. Nah, interpretasi citra ini merupakan upaya untuk mengenali ciri-ciri suatu objek dalam sebuah citra. Ada 8 unsur interpretasi citra. Yang pertama adalah rona dan warna. Rona merupakan tingkat kegelapan atau kecerahan suatu objek yang dilihat dari warna hitam dan putih. Sementara warna adalah wujud yang tampak dari sebuah objek. Jadi, semua warna yang terdapat pada objek tersebut itu akan dimasukkan ke unsur warna. Misalnya di objek tersebut ada warna hijau, kuning, coklat, dan lain sebagainya. Nah, interpretasi yang kedua itu adalah bentuk. Contoh dari unsur bentuk adalah yang pertama, bangunan sekolah terlihat seperti bentuk I, L, U, H. Jadi kalau kita lihat dari citra tersebut dari atas, maka kalau misalnya bentuknya I, L, U, atau H, itu diperkirakan adalah bentuk dari gedung sekolah. Contoh yang kedua adalah lapangan sepak bola yang memiliki lintasan lari itu biasanya berbentuk elips. Sementara jika lapangan sepak bola tidak memiliki lintasan lari, itu biasanya berbentuk persegi panjang. Nah, unsur interpretasi citra yang ketiga itu adalah tekstur. Nah, tekstur itu merupakan tingkat halus dan kasarnya suatu objek yang dilihat dari citra foto. Jadi, halus dan kasar ini bukan berarti kamu sentuh ya, disentuh halus, disentuh kasar, tidak. Jadi kita bisa melihat objek itu terlihat kasar atau terlihat halus. Jadi ada 3 tingkatan tekstur, yaitu halus, sedang, dan kasar. Contoh dari unsur tekstur adalah yang pertama, hutan bertekstur kasar. Yang kedua, semak belukar bertekstur sedang. Dan yang ketiga, permukaan air yang tenang itu biasanya bertekstur halus. Nah, unsur interpretasi citra yang keempat itu adalah pola. Nah, pola ini merupakan kecenderungan bentuk suatu objek pada citra. Jadi kita akan melihat bentuk dari objek, dia itu cenderung berpola apa. Contoh dari unsur pola adalah pola permukiman memanjang mengikuti jalan raya. Jadi di gambar ini bisa kamu lihat bentuk permukiman
permukimannya itu memanjang mengikuti jalan raya. Nah, unsur interpretasi citra yang kelima itu adalah bayangan. Nah, bayangan ini sangat penting ya dalam unsur interpretasi citra karena bayangan itu dapat menentukan tinggi rendahnya suatu objek. Contoh dari bayangan bisa kamu lihat di gambar ini. Ini gambar stadion, jadi bisa kamu lihat jika bayangannya jelas itu menandakan bahwa bangunan itu lebih tinggi dibandingkan dengan bangunan-bangunan lain di sekitarnya. Dan jika kamu lihat di situ bayangannya lebih kecil, itu menandakan bahwa bangunannya lebih rendah. Misalnya bisa kamu lihat di gambar ini permukiman yang terletak di sekitar stadion tersebut. Nah, yang selanjutnya itu adalah unsur situs. Nah, situs ini bukan situs web ya. Nah, jadi ini situs ini merupakan letak objek terhadap objek lain di sekitarnya. Contoh dari situs adalah bisa kamu lihat di gambar ini, jalan raya situsnya adalah permukiman. Mengapa? Karena kamu bisa lihat di gambar ini jalan raya itu berdekatan dengan permukiman. Jadi situs ini adalah objek yang saling berdekatan. Nah, yang ketujuh itu adalah asosiasi. Nah, asosiasi ini merupakan hubungan keterkaitan antara objek yang satu dengan objek yang lain. Nah, jadi hubungan keterkaitan itu biasanya ada, kalau ada A di situ ada B. Biasanya kalau ada kamu di situ ada aku. Nah, sekarang mari kita lihat contohnya ya. Nah, contoh dari unsur asosiasi yang pertama adalah lapangan sepak bola berasosiasi dengan gawang. Tadi kan udah Ibu jelaskan, asosiasi ini adalah hubungan. Jadi di mana ada lapangan sepak bola pasti ada gawang. Tidak pernah kita lihat ada lapangan sepak bola tidak ada gawangnya. Nah, contoh yang kedua adalah gedung sekolah berasosiasi dengan tiang bendera. Jadi biasanya kalau kita melihat gedung sekolah, pasti di sekolah itu terdapat tiang bendera. Jadi ingat, asosiasi itu adalah objek yang saling berhubungan. Nah, yang selanjutnya itu, ini yang terakhir, itu adalah ukuran. Nah, ukuran ini akan melihat berapa besarnya objek tersebut. Nah, jadi pastinya ukuran objek itu akan terdapat pada citra foto. Nah, sekarang kita akan melihat manfaat citra penginderaan jauh. Nah, yang pertama memberikan informasi mengenai keadaan dan perubahan lahan. Nah, kalau misalnya kita lihat nanti fotonya dari atas atau sudah direkam dia dari satelit atau pesawat, kamu bisa melihat tahun 2000 bagaimana bentuk lahan dari Kabupaten Karo. Tahun 2010 bagaimana lagi bentuk dari wilayah Kabupaten Karo. Jadi kita bisa melihat perubahan suatu lahan atau suatu wilayah. Yang kedua, membantu dan menganalisis perairan. Yang ketiga, membantu menganalisis cuaca dan iklim atau perubahan yang terjadi di iklim atau cuaca. Menyajikan model, relief, dan kemiringan lereng suatu lahan. Dan yang kelima, memberikan gambaran atau pemetaan mengenai daerah bencana. Nah, ini sering sekali digunakan untuk hal ini. Jadi kita bisa melihat nanti di mana titik-titik terjadi potensi bencana alam. Nah, jadi sehingga memudahkan pekerjaan kita. Nah, sekarang kita masuk ke sistem informasi geografis atau SIG. Kalau tadi penginderaan jauh, sekarang kita masuk ke SIG. Nah, SIG itu sebenarnya apa? SIG itu merupakan sistem yang berfungsi mengumpulkan, mengatur, mengelola, menyimpan, dan menyajikan segala jenis data atau informasi yang berkaitan dengan kondisi geografis suatu wilayah. Sistem informasi geografis ini pastinya membutuhkan teknologi yang canggih untuk mendukung terjadinya proses ini. SIG itu dapat dikatakan sebagai sistem penanganan data keuangan. Artinya adalah ketika kita ingin melakukan perencanaan pembangunan, misalnya pembangunan perumahan, jalan, jembatan, dan lain sebagainya, kita bisa menggunakan SIG untuk mempermudah pekerjaan kita. Nah, dalam SIG atau sistem informasi geografis ini, yang kita butuhkan adalah aplikasi dan teknologi yang sangat canggih. Nah, ada 4 subsistem SIG. Bagian-bagian dari SIG, yang pertama subsistem masukan atau input, yang kedua subsistem penyimpanan, yang ketiga subsistem manipulasi dan analisis data, yang keempat subsistem penyajian data atau output.
Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama itu subsistem masukan atau input. Nah, biasanya kalau dikatakan masukan atau input berarti diambil dulu datanya, dikumpulkan datanya, dan di situ dilakukan perubahan data secara spasial dan atribut, secara keruangan dan secara atribut. Jadi sebelum kita mengolah data, kita ambil dulu datanya di lapangan. Nah, setelah dimasukkan datanya, masuklah dia ke proses yang kedua, subsistem penyimpanan. Oke, nah data yang sudah kita ambil, informasi yang sudah kita ambil, itu kita kumpulkan dan kita simpan di database pada komputer. Nah, setelah itu, proses yang ketiga, subsistem manipulasi dan analisis data. Nah, maksudnya di sini adalah proses mengubah data dalam upaya membuatnya lebih mudah dibaca. Nah, kalau tadi ketika kita mengumpulkan datanya itu agak ribet, nah maka kita ubahlah dia bagaimana supaya data itu mudah dibaca tanpa mengubah informasi yang terdapat di dalamnya. Nah, setelah kita ubah datanya atau kita manipulasi, sekarang kita lakukan penyajian data atau output. Nah, bisa penyajian data itu dalam bentuk peta seperti ini. Nah, ini hasil dari SIG. Jadi di sini kamu bisa melihat titik-titik. Nah, misalnya ini apa? Info teknologi. Nah, di sini mungkin ada beberapa hal yang terkandung di dalam peta ini. Nah, jadi mungkin yang hijau ini merupakan lahan-lahan atau yang biru ini merupakan titik-titik yang akan dilakukan pembangunan misalnya, bisa. Kemudian bisa juga dalam bentuk tabel, laporan, atau informasi-informasi digital. Oke, jadi SIG ini tadi ingat, yang pertama itu tadi data masuk atau input, selanjutnya itu dimanipulasi dan dianalisis, setelah itu manajemen data, pengolahan data, dan data keluar atau output. Misalnya tadi dalam bentuk peta, grafik, laporan, dan lain sebagainya. Oke, di sini ada proses ya, data masuk itu banyak. Bisa dari tabel, laporan, pengukuran lapangan, peta, citra, foto udara, dan lain sebagainya. Nah, jadi prosesnya itu dari sini dulu, dikumpulkan dulu data-data ini, kemudian dimanipulasi di manajemen data. Jadi di data masuk ini dilakukan pengolahan data, disimpan dulu, kemudian dilakukan perbaikan jika ada kesalahan-kesalahan, kemudian dilakukan pemrosesan. Oke, setelah itu terdapat hasilnya. Nah, hasilnya itu dapat berupa peta, tabel, laporan, dan informasi digital. Jadi inilah proses dari SIG itu. Nah, ada komponen SIG, beberapa komponen SIG. Yang pertama itu perangkat keras komputer, hardware. Ini kita jadi kayak belajar TIK ya anakku. Nah, jadi di sini perangkat kerasnya itu harus kita perlukan. Bagaimana kamu mengolahnya kalau tidak ada komputer misalnya? Nah, jadi perangkat kerasnya itu dapat berupa monitor komputer, keyboard, CPU, digitizer, mouse, scanner, plotter, dan printer. Nah, setelah itu yang kedua ada perangkat lunak atau software. Nah, ini aplikasi-aplikasi yang akan digunakan untuk mengolah data. Jadi di sini ada aplikasi ArcGIS, ArcView, MapInfo, ArcInfo untuk analisis spasial. Kemudian ada CAD System untuk entry grafik data, ERDAS dan AirMap. Nah, jadi perangkat lunak ini akan dipasang di perangkat keras atau di komputer. Jadi ini yang akan kita gunakan untuk mengolah data. Selanjutnya itu ada manusia, ya tentu saja nggak mungkin komputernya gerak-gerak sendiri kan. Nah, manusia atau brainware. Nah, brainware ini merupakan kemampuan manusia dalam mengelola dan memanfaatkan SIG. Iya, si manusia itu sebagai pelaku, dia yang mengendalikan atau menguasai ilmu dan teknologi. Nah, sehingga mampu untuk menjalankan dan mengelola SIG seperti itu. Nah, sekarang yang terakhir. Apa sebenarnya pemanfaatan dan penerapan dari SIG ini? Yang pertama di bidang sumber daya alam, yang kedua di bidang perencanaan keuangan, di bidang kependudukan, di bidang pendidikan, misalnya untuk melihat atau menentukan lokasi pendidikan itu bisa menggunakan SIG, bisa juga di bidang militer, misalnya untuk menganalisis rute-rute perjalanan logistik dan peralatan perang.
Baiklah, demikian saja materi kita hari ini mengenai penginderaan jauh dan sistem informasi geografis. Semoga kamu dapat memahaminya dan dapat kamu terapkan dalam kehidupanmu sehari-hari. Nah, Ibu akan bertanya, nilai karakter apa yang bisa kamu temukan dari materi kita hari ini? Silakan kamu jawab di latihan kita nanti. Nah, jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya dan kirim tepat waktu. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih dan salam SFD.